Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Jamur atau sepatu bot. Suatu hari di musim panas, setelah hujan deras turun di hutan kertas, dua sahabat kita keluar rumah untuk menikmati udara segar. Ari, hujan yang tadi luar biasa ya. Menurutku, inilah saatnya untuk mencari jamur. Ya, benar sekali sobat. Hujan di musim panas terkenal juga dengan hujan jamur. Karena setelah itu, kau tahu apa yang terjadi? Di hutan akan langsung tumbuh jamur-jamur baru. Oh, Dua sahabat kita begitu asik mencari jamur, sampai-sampai mereka tidak memperhatikan fenomena yang ada di depan hidung mereka. Aneh benar ini. Ari, baru saja kemarin aku terbang di sini. Selain dedaunan, di pohon ini tidak ada apa-apa lagi yang tumbuh. seumur hidupku, aku belum pernah melihat di pohon mendadak tumbuh sepatu boot. Memang demikian sebenarnya. Di negeri kertas, di pepohonan tidak pernah ada sepatu bot yang tumbuh. Yang tumbuh hanyalah dedaunan, buah apel, dan buah cemara. Oh, Nok, tentunya semua ini ada penyebabnya. Coba ingat, apa yang terjadi belum lama ini di hutan kertas? Turun hujan jamur. Tapi apa hubungannya, Ari? Masalahnya, yang tadi itu bukanlah hujan jamur, tapi hujan sepatu boot, Nok. Sepatu bot? Pantas saja. Kenapa aku tidak kepikiran ya? Makanya di hutan kertas ini bukan jamur yang tumbuh, tapi sepatu bot. Nok, kalau begitu, kita harus mengabadikan gejala alam yang langka ini. Iya, Ari. Kalau begitu, tidak ada yang akan percaya. Dua sahabat kita bergegas ke rumah untuk mengambil kamera. Benar sekali, Nok. Kita tidak boleh buang-buang waktu. Peristiwa penting seperti ini sudah seharusnya kita abadikan. Aku sama sekali tidak mengerti, Nok. Baru saja pohon ini dipenuhi sepatu boot. Sekarang, kenapa sudah tidak ada ya? Hilang kemana? Oh. Ari, biasanya ada yang duluan dari kita. Tidak keren sama sekali. Ari, sepertinya aku sudah tahu penyebab hilangnya sepatu boot tadi. Ini dia biang keladinya. Ini kan si Luing. Keterampilan kertas. Buatlah 5-6 inci kertas dari bahan karton. Tempelkan kertas berwarna atau warna-warni dengan spidol pada cincin kertas tersebut. Siapkan sehelai kertas yang digunting seperti pita, lalu rangkai cincin kertas dengannya. Cincin kertas terakhir harus dilem. Untuk kaki, kita gunting kertas berbentuk helaian pita, lipat seperti kipas. Untuk kepala, buatlah cincin kertas yang lebih kecil, lalu tempelkan ke bagian badan yang paling ujung. Kita gambar wajah, mata, dan garis senyum. Untuk telinga, kita tempelkan saja. Si Luing siap jalan-jalan. Tentu saja, semua sepatu bot berada di semua kaki si Luing yang tampak gembira berjalan-jalan di hutan. Luing yang terhormat, masalahnya, kamu sudah mengambil semua sepatu boot yang ada di pohon ini sebelum kami sempat mengabadikannya. Kini kami terpaksa menunggu hujan sepatu boot berikutnya yang tidak tahu kapan akan datang. Si Luing bercerita kepada dua sahabat kita bahwa hujan yang turun tadinya hanya hujan biasa, bukan hujan sepatu bot. Dan hujan telah menyebabkan semua kakinya basah. Dia terpaksa mengeringkan semua sepatunya di pohon. Kita harus bagaimana, Ari? Menurutku, lebih baik kita mengumpulkan jamur raja, Nok. Benar juga. Kan hujan sepatu boot belum terbukti ada. Sedangkan hujan jamur sudah terkenal di mana-mana. Aristotle dan Nok Nok mengajak si Luing untuk ikut bersama mereka mencari jamur. Kan ada 1000 kaki yang akan sangat berguna. Mereka bertiga pun mengumpulkan panen besar yang cukup untuk memasak kue pai jamur, yang cukup untuk menjamu tamu. Dan demikianlah akhir dari kisah petualangan kertas kali ini. Namun masih ada pertanyaan yang masih membelenggu pikiran dua sahabat kita, yaitu kapan hujan sepatu boot beneran akan turun?
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Petualangan Kerta Paris. Pada suatu hari, dua sahabat kita menerima sepucuk surat dari Kerta Paris yang ditulis oleh sahabat lama mereka, Lakuakua. Lakuakua meminta agar Aristotle dan Nok Nok segera datang ke kotanya untuk menyelidiki suatu peristiwa misterius. Sobat, sudah lama ya kita tidak mendapat berita dari Lakuakua. Benar juga. Apa yang dia tulis? Nok, ada peristiwa aneh yang sedang terjadi di sana. Lakuakua menulis bahwa di Kerta Paris, semua persediaan keju menghilang. Penduduk kota sangat gelisah karena keju merupakan makanan kesukaan mereka, Nok. Peristiwa yang sama sekali tidak kertas. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ari? Lakuakua mengundang kita untuk datang ke Kerta Paris. Menurutnya, hanya kita yang bisa memecahkan misteri dari peristiwa ini. Kita harus membantunya. Nok, kita berangkat ke Kerta Paris. Kita siap berpetualang kertas. Demikianlah, dua sahabat kita segera mengadakan perjalanan agar dapat menolong sahabat lama mereka, Lakuakua, dan penduduk kota Kerta Paris. Monsir Lakuakua bercerita pada dua sahabat tersebut bahwa penduduk Kerta Paris menyembunyikan semua sisa keju di sebuah gudang agar tidak dicuri oleh si pencuri misterius itu. Wah, ide kertas yang hebat. Mengumpulkan semua keju pada suatu tempat merupakan umpan yang bagus untuk menangkap si pencuri. Bravo, Lakuakua. Sekarang kita harus menyelidiki siapa yang mencuri keju di sini. Benarkan, Ari? Tentu, sobat. Ya, tentu saja. Namun, para sahabat kita begitu terkejut. Gudang penyimpanan keju ternyata kosong sama sekali. Tidak sedikit pun tersisa potongan keju di dalamnya. Aku sama sekali tidak mengerti. Gembok pintu utuh, tapi gudang ini kosong. Tidak keren sekali seperti kertas. Kita perlu menyelidiki dengan seksama, Nok. Bisa jadi si pencuri meninggalkan bukti. Bagus, Lakuakua. Kita jadi tahu bagaimana cara pencuri melarikan semua persediaan keju. Ini bukan lorong biasa, sobatku. Ini adalah liang tikus tanah. Oh, maksudku, itu adalah sarang tikus tanah. Kamu yakin tidak salah, Ari? Kan tikus tanah tidak makan keju. Yang makan keju itu tikus rumah. Bisa saja ini tikus tanah spesial, kan? Tadi yang usul cari pelaku siapa? Sekarang malah bertanya-tanya. Habis bagaimana cara kita menangkapnya? Sarang ini terlalu sempit dan gelap. Masa kita harus terus-menerus duduk di sini menunggu sampai si pelakunya muncul? Kita tidak harus menunggu, Nok. Aku tahu cara memancingnya keluar. Hanya perlu umpan berupa sebongkah keju kertas. Hore! Tapi tidak ada lagi keju yang tersisa. Tidak masalah, sobat. Kita buat saja sendiri. Hore! Keren seperti kertas. Nah, mari kita buat keju kertas. Kita siapkan kertas berwarna kuning dan lem. Gunting sehelai pita dari kertas, buat dua lekukan, lalu lem, sehingga membentuk segitiga. Kemudian kita gunting kertas seperti helaian pita dengan ukuran berbeda-beda. Lalu kita gulung dengan bantuan pensil. Kita lem ke bagian dalam segitiga gulungan-gulungan ini sehingga menyerupai lubang keju. Oh, keju berlubang. Nah, keju kertas sudah selesai. Selamat siang. Wah, ini kan tikus atau tikus tanah. Bukan ya? Tikus ya? Atau tikus? Wah, aku benar-benar tidak mengerti. Nok, ini bukan tikus rumah dan juga bukan tikus tanah. Ini tikus daruma. Jenisnya sangat langka. Sekarang jelaslah sudah siapa yang menghabisi seluruh persendian keju di Kerta Paris. Lakuakua yang terhormat, mudah-mudahan Anda tidak keberatan jika kami bawa saja ke hutan kertas tikus langka ini. Tentu saja tidak. Di sana kan tempatnya masih luas. Dia bisa menggali sarang yang panjang dan dalam sesuka hatinya. Agar tikus daruma ini tidak sedih dan lapar, aku dan Nok Nok akan menyediakan keju kesukaannya. Kami sendiri yang akan membuat keju. Dua sahabat kita pun berpisah dengan Lakuakua. Mereka berangkat kembali ke rumah. Dan seperti biasa, kisah kertas kali ini berakhir dengan keren. Di Kerta Paris tidak ada lagi keju yang hilang, sedangkan Nok Nok dan Aristotle mendapat sahabat baru yang sangat unik. Sampai jumpa lagi.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Buat jaga-jaga saja. Suatu hari, Aristotle telah menamatkan sebuah buku yang sangat menarik. Tahu tidak, Nok? Buku ini begitu menarik. Membuat aku juga ingin melakukan hal yang serupa. Ari, buku apa itu dan apa isinya? Judul bukunya Berkeliling Dunia Selama 80 Hari. Aku belum pernah dengar. Aristotle pun bercerita tentang bagaimana petualangan para musafir yang berhasil mengelilingi dunia dalam waktu 80 hari saja. Nah, sobat, kalau begitu, mari kita berangkat juga untuk mengelilingi hutan kertas selama sehari saja. Selama sehari saja ya. Ari, itu mana mungkin? Mana mungkin kita bisa mengelilingi hutan kertas dalam waktu sesingkat itu? Kamu salah, sobat. Kita hanya perlu persiapan yang matang untuk perjalanan ini. Menurutku, itu benar-benar tidak mungkin. Ayolah, Nok. Kita selesaikan beda pendapat ini dengan langsung bereksperimen. Kita berangkat saja sekarang ke hutan kertas. Biar kita bisa kembali lagi datang ke sini menjelang minum teh sore. Nok Nok bersiap-siap sepanjang pagi. Ari, menurutku kau itu tidak serius mempersiapkan diri untuk perjalanan kita ini. Aku sudah siapkan dari tadi, Nok Nok. Aku yakin untuk berkeliling hutan kertas cukup dengan membawa payung ini saja. Cuma payung? Oh, jadi ini namanya mempersiapkan diri dengan baik untuk keliling hutan kertas. Ya, benar sekali, Nok Nok. Memang ini yang aku sebut mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan kita. Persiapan hebat seperti kertas. Untuk membuat payung kertas, kita gunting kertas berbentuk bulatan. Lalu, tandai titik tengahnya. Lihat dua bulatan kertas ini, lalu sekali lagi lipat dua. Pastikan agar lipatan tetap mengenai titik tengah. Lipat lagi dan lagi. Nah, sekarang kembangkan kertas. Lalu lipat seperti harmonika. Keluar dan ke dalam. Lalu siapkan tusuk gigi. Tusuk ke titik tengah payung, perkuat dengan lem. Payung kertas selesai. Dua sahabat kita pun akhirnya berangkat juga. Dapat dikatakan bahwa payung Aristotle sangat berguna. Dua sahabat kita berteduh di bawah siraman hujan yang deras. Sepertinya perjalanan ini berubah menjadi pelayaran di lautan. Benar sekali, Ari. Air bah ini namanya. Sobat, silakan bergabung denganku di pesiar ini untuk menikmati keindahan hutan kertas. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ari, dengan angin seperti ini kita tidak bisa berperahu dalam payung. Nok dan Ari sudah cukup jauh dari rumah mereka. Dan untuk kembali pulang, mereka harus berpikir keras seperti kertas. Nok, aku baru saja ada ide kertas yang baru saja muncul di kepalaku, sobat. Apa yang sekarang menjadi kendala, itulah yang akan membantu kita. Dan kita akan segera sampai di rumah. Wow, hari ini sangat keren, Ari. Kita berpetualang mengelilingi hutan kertas. Dan berhasil kembali ke rumah menjelang minum teh sore. Jangan-jangan kau tahu tentang payung ajaib dari buku itu ya? Sebagai jawaban untuk Nok Nok, Aristotle hanya diam sambil tersenyum. Dia sudah tahu pasti bahwa untuk pengetahuan yang diperoleh dari buku, perlu ditambahkan sedikit keberanian dan juga kreativitas yang hebat seperti kertas. Di
sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Mencari arah angin. Pada suatu pagi di musim panas, dua sahabat kita bersiap-siap berangkat ke rumah kakek Nok Nok. Untuk merayakan ulang tahunnya, dapat dikatakan bahwa Nok Nok sangat menyayangi sang kakek. Nok, untuk perjalanan ini kita membutuhkan peta. Ada? Ditambah sandwich kertas, Sudah ada, Ari. gunting dan lem untuk berjaga-jaga, Nok. Ada. Dan hadiah untuk kakek. Hadiah untuk kakek. Itu yang paling penting. Kakekmu kan tinggal di kincir kertas. Menurutku, menjelang makan siang, kita sudah sampai di sana. Ari pun memotong tali penambat, sehingga balon udara melesat naik ke angkasa negeri kertas. Perjalanan mereka berlangsung sangat hebat seperti kertas. Cuaca yang ideal untuk mengadakan perjalanan, angin sepoi-sepoi, matahari bersinar, dan burung-burung pun bernyanyi. Bukan burung-burung saja, Ari. Nok, ada badai! Ah! Dok, sebaiknya lepaskan pancing itu. Kita bisa celaka nanti. Aku tidak biasa tidak membawa hadiah buat kakek. Lebih baik kakek kehilangan hadiah daripada kakek kehilangan cucu tercintanya. Oh. Nok, ayo semangat. Kita masih hidup. Itu yang penting. Nah, kebetulan kita tidak keluar dari jalur. Menurut perhitunganku, kita akan sampai di kincir kertas menjelang 3, 2, 1. Ari, di sini tidak ada satupun kincir. Aneh. Dan tidak ada satupun kakek burung pelatuk di sini. Kita salah arah. Tidak hebat seperti kertas. Kita harus mendarat. Nok Nok benar. Badai telah membawa balon udara mereka ke arah lain, yaitu ke Laut Beku. Kita harus bagaimana, Ari? Kalau sudah begini, kita tidak akan sampai ke rumah kakek untuk merayakan ulang tahunnya. Jangan kecewa dulu, sobat. Angin kan masih bisa berubah arah. Kalau arahnya tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, bagaimana? Bisa saja angin membawa kita lebih jauh lagi, kan? Aku harus berpikir keras maksudku. Nok, aku sudah tahu caranya. Kita buat saja baling-baling dari cangkir kertas. Baling-baling seperti ini akan berputar ke arah angin bertiup. Dengan begitu, kita bisa tahu arah angin dengan benar, Nok. Hore! Hebat seperti kertas. Dengan begitu, kita masih bisa merayakan ulang tahun kakek. Keterampilan kertas. Siapkan cangkir kertas biasa, kemudian tangkai kayu, lalu kertas merah. Kemudian balutkan selotip pada tangkai kayu agar menjadi tebal. Sekarang kita gunting kertas merah seperti lembaran pita. Lalu kita tempelkan ke sekeliling cangkir kertas. Setelah itu kita potong dasar cangkir. Lalu tempelkan cangkir ke tangkai kayu. Jangan lupa atur agar cangkir bisa berputar ke semua arah. Keren kan? Cangkir kertas langsung berputar ke arah yang mereka butuhkan. Berarti angin sudah berubah arah. Sekarang mereka bisa berangkat untuk melanjutkan perjalanan. Dua sahabat kita berhasil sampai di rumah kakek tanpa halangan. Kakek Nok Nok sangat gembira melihat kedatangan cucu tersayang dan Nok Nok juga sangat bahagia berhasil sampai di rumah kakeknya tepat pada waktunya. Namun Nok masih belum bisa tenang. Kakek, aku sudah menyiapkan hadiah yang terbaik untuk kakek. Tapi hadiahnya... Hadiahnya ada padaku, Nok. Ucapkan selamat ulang tahun kepada kakek. Ayo katakan sekarang juga. Perayaan ulang tahun yang sangat mengesankan. Kakek begitu senang dengan hadiah dari sang cucu. Tapi kehadiran cucunya lebih membahagiakan. Demikianlah akhir bahagia dari kisah kertas yang keren kali ini. Sampai ketemu lagi.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Di sisi lain dunia, pada suatu sore yang indah, dua sahabat kita kedatangan tamu yang berbeda dari biasanya. Dan tamu tersebut sudah mereka tunggu-tunggu sejak lama. Ari, aku sedang harap-harap cemas dengan kedatangan Mumba, yaitu sahabat kita dari negeri Kert Afrika. Hatiku gembira sekali, Nok Nok. Kita akan menjadi tuan rumah yang ramah tamah sesuai tradisi di hutan kertas ini. Dua sahabat kita sangat gembira dengan kunjungan yang akan diadakan oleh Mumba, yang terbang langsung dari Kert Afrika, negeri yang terletak di belahan lain dunia. Salam, Mumba. Aku ucapkan padamu selamat datang karena kau sudah datang di hutan kertas. Walaupun Aristotle dan Nok Nok menawarkan kepada Mumba hidangan terbaik yang hanya terdapat di hutan kertas, namun tamu dari Kert Afrika ini sama sekali tidak menyentuh hidangan tersebut. Ari, menurutku kita ternyata bukan tuan rumah yang baik. Tamu kita tidak menyentuh hidangan sedikit pun. Mumba segera menjelaskan bahwa ia senang sekali dengan sambutan Ari dan Nok Nok. Tapi penghuni dari Kert Afrika menikmati hidangan yang sangat berbeda agar dua sahabatnya tidak kecewa. Mumba menawarkan pisang kepada mereka sebagai buah tangan yang sengaja dia bawa dari Kert Afrika. Sebenarnya, rusa kertas ini bukanlah ahli yang baik dalam bidang buah-buahan eksotik. Tapi, intuisiku berkata bahwa ada yang tidak beres di sini. Burung pelatuk kertas ini juga bukan ahli buah-buahan eksotik. Tapi aku setuju sekali dengan kamu, Ari. Lamanya penerbangan yang harus ia tempuh, pisang yang dibawa Mumba kehilangan bentuk aslinya. Hal ini tentunya menyebabkan Mumba kecewa berat, padahal dia begitu ingin menawarkannya ke Aristotle dan Nok Nok. Wow, situasi menjadi rumit, Ari. Kan di hutan kertas kita tidak tumbuh pohon pisang. Benar, Nok. Pohon pisang hanya tumbuh di Kert Afrika. Tapi kalau kita bawa pisang dari sana, pasti akan busuk lagi. Mumba mengatakan bahwa pisang terbaik adalah yang langsung dipetik dari pohonnya. Namun, di hutan kertas tidak ada sebatang pun pohon pisang yang tumbuh. Walaupun itu hanya secuil saja. Ada ide yang muncul di kepalaku. Aku minta kalian berangkat tidur sekarang. Mudah-mudahan besok pagi kita sudah menemukan jalan keluarnya untuk masalah ini. Mumba dan Nok Nok mematuhi saran Aristotle. Apalagi di tengah malam seperti ini, semua burung pelatuk dan rusa yang baik-baik sudah seharusnya berada di pembaringan. Begitu terbangun di pagi hari, Nok Nok dan Mumba langsung menuju halaman. Sulit untuk dimengerti. Kami terlelap di hutan kertas. Tapi kau terbangun di Kert Afrika. Bukan begitu, Nok. Semua ini mudah saja, seperti selembar kertas. Saat kalian sudah terlelap tidur, aku menelpon para sahabat kita yang di Kert Afrika. Aku meminta mereka agar menanam pohon pisang dengan cara yang berbeda, yaitu kepalanya ke bawah, tidak seperti yang di Kert Afrika. Oh, begitu. Benar juga. Kert Afrika berada di sisi lain belahan bumi. Berarti pohon pisang tumbuh membesar menembus hutan kertas kita. Betul sekali, sobat. Hore, hebat! Keterampilan kertas. Siapkan selembar kertas berwarna coklat. Kita gunting bagian pinggirnya seperti irisan. Siapkan juga kertas berwarna hijau. Kita lipat seperti kipas, lalu kita gunting membentuk daun. Nah, sip. Sekarang tempelkan daun kertas berwarna coklat. Lalu gulung dengan bantuan pensil. Jangan lupa dilem ya. Pohon pisang kalian sudah siap. Kadang, berkat kreativitas dan keberanian, sesuatu yang tampak tidak masuk akal ternyata bisa menjadi kenyataan. Apalagi sebelumnya dipikirkan baik-baik seperti kertas.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Kurik pelupa. Pada suatu pagi yang cerah, dua sahabat kita melakukan senam peregangan badan. Tiba-tiba muncul tamu yang tidak mereka undang. Kapat tu, Nok Nok, ada tamu untukmu. Ari, aku belum pernah lihat ayam ini. Maaf, Anda mencari siapa? Tamu tadi undang ini bernama Kurik Berintik. Dia bercerita bahwa saat jalan-jalan sendirian, dia tersesat. Dia siap memberi hadiah sekantong beras bagi siapa yang bisa menunjukkan jalan ke rumahnya. Berintik, jangan khawatir. Kami akan menuntunmu ke rumah. Dan kamu tidak perlu pakai bayar segala. Ari, kita belum berkenalan dengan ayam ini. Bagaimana cara kamu mencari tahu alamatnya? Mari kita berangkat. Aku akan jelaskan nanti. Mudah saja seperti kertas. Kantong beras si Berintik ternyata berlubang. Berarti si Berintik meninggalkan jejak, Nok. Dengan mengikuti jejak beras tersebut, mereka akhirnya sampai di ujung hutan dan mendapati rumah si Berintik. Oh, lebih tepatnya kandang si Berintik. Di sini jejak beras terputus. Berarti Berintik, kami sudah menemukan rumahmu. Hore! Kau tidak bilang terima kasih ya? kebaikan harus dilakukan dengan ikhlas, Nok. Dan jangan pernah mengharapkan imbalan apapun. Dua sahabat kita sangat bahagia karena sudah membantu si Berintik kembali ke rumahnya. Mereka pun pulang. Namun begitu sampai di rumahnya, si Berintik sudah menunggu mereka. Halo, Berintik. Kurik Berintik heran. Dari mana Nok Nok tahu namanya? Dia pun bercerita bahwa saat jalan-jalan, ia tersesat. Dia siap memberikan sekantong beras sebagai hadiah bagi siapa yang membantunya kembali ke rumah. Nok Nok, kenapa dari tadi aku tidak kepikiran ya? Ingatan ayam itu kan sangat pendek. Dan mereka itu gampang sekali lupa. Kita harus mengantarkan si malang ini kembali ke rumahnya. Si Berintik benar-benar tidak ingat sama sekali dengan Ari dan Nok Nok. Bahkan di mana letak rumahnya. Nah, Berintik, kita sudah sampai di rumahmu lagi. Kandangmu maksudku. Ari, menurutku, si Berintik pasti lupa lagi nanti letak rumahnya. Kali ini tidak akan. Ari menuliskan pada secari kertas alamat rumah si ayam pelupa ini. Namun, hal ini juga tidak menyelamatkan situasi. Si Berintik sudah menunggu dua sahabat kita di rumah. Berintik, mana kertas yang aku berikan tadi padamu? Ternyata, Kurik Berintik lupa buat apa kertas itu. Dan begitu saja membuangnya karena tidak ada gunanya. Berintik, kamu tinggal di pinggir hutan dan kamu tinggal di kandang nomor 1. Ini catatan alamatmu. Ari, si Berintik bisa saja membuang kertas itu dan kembali tersesat di hutan. Kamu benar sekali, Nok. Sudah saatnya bagiku untuk berpikir keras maksudku. Tidak ada waktu, Ari. Kita harus bertindak cepat seperti kertas. Nok Nok segera menyusul si Berintik yang untungnya belum sempat nyasar. Sedangkan Aristotle langsung mengambil alat musik kesayangannya agar bisa fokus berpikir kertas. Aku ada akal. Kita tulis saja alamat si Berintik di bumerang. Hore! Hebat seperti kertas. Siapkan selembar kertas karton. Gambar pola bumerang dengan 3 baling-baling yang serupa. Kemudian, kita gunting. Setelah itu, lipat masing-masing sisi. Lalu, bumerang kita beri warna. Setelah itu, kalian lempar. Pasti bumerang akan kembali. Aristotle menuliskan alamat di bumerang tersebut dan menghadiahkannya pada si Berintik. Lihat kan, Berintik, bumerang selalu berbalik kalau kau melemparnya. Mulai sekarang, catat alamat rumahmu. Dan aku jamin tidak akan pernah hilang. Wow, hebat. Berintik, mulai sekarang kamu akan selalu ingat di mana rumahmu. Dua sahabat kita sudah lega. Kurik Berintik kembali ke rumahnya. Sedangkan mereka sudah bisa tenang dan beraktivitas seperti biasa. Berarti kisah ini berakhir bahagia bagaikan kertas.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Mewarnai musim gugur. Musim gugur sudah terasa kedatangannya di hutan kertas. Berarti hujan mulai turun dan daun-daun berguguran. Oh, Ari, aku sedih sekali. Musim gugur sepertinya sudah mulai. Tentu saja, Sobat. Bukankah setelah musim panas selalu diiringi oleh musim gugur? Sudah menjadi hukum alam. Aristotle dan Nok Nok merasa kecewa dengan hilangnya suasana musim panas dengan kedatangan musim gugur. Hutan menjadi gundul, suasana menjadi suram dan membosankan. Nok, aku punya ide. Bagaimana kalau kita warnai saja hutan dengan cat air? Biar warnanya cantik dan cerah sampai musim panas mendatang. Oh, idemu hebat seperti kertas, Ari. Ayo kita ambil cat air. Dua sahabat kita dengan gembira mulai mewarnai hutan dengan cat air. Mereka sangat ingin melihat hutan mereka cerah kembali. Kita berhasil mengakali musim gugur. Aku setuju sekali, Sobat. Namun, ide Aristotle ternyata tidak sehebat kertas. Dan dua sahabat kita termenung menuju rumah. Lihat, Ari. Pohon cemara itu tidak terpengaruh sama sekali oleh musim gugur, hujan, dan angin. Tentu saja, Nok. Memang begitulah pohon cemara. Pohon yang hijau dan juga abadi. Nok, kenapa baru sekarang ya terpikirkan? Padahal kita hanya perlu menanam cemara di hutan ini. Hore! Ide kertas! Sepanjang tahun akan menghijau. Nah, Nok, saat ini kita butuh benih untuk menanam cemara. Dari mana benih itu berasal? Dan dua sahabat kita segera mencari tahu dari mana asalnya benih tumbuhan. Berdasarkan penelitian yang sudah kita adakan, aku dapat menyimpulkan bahwa benih buah-buahan berada dalam buah itu sendiri. Berarti benih cemara juga berada di dalam. Biar aku ketuk saja ya batang pohonnya agar buahnya bisa jatuh. Lah, Nok, sepertinya ini buah cemara. Ari, itu memang buah cemara. Yaitu buah dari pohon cemara. Sobat, apa kamu tidak pernah sadar ya bahwa kamu itu jenius? Inilah jawabannya. Berarti ini adalah benih cemara. Dalam buah ini ternyata semuanya begitu mudah seperti lembaran kertas. Hore! Keterampilan kertas. Siapkan kertas berwarna, gunting, lem, dan sebuah tangkai kayu. Kita gunting kertas dengan membentuk dua buah pola seperti buah cemara. Kita gunting kertas berwarna coklat membentuk segi empat kecil-kecil. Lalu, kita rekat dengan lem dengan membentuk kerucut. Kerucut-kerucut kecil ini kita tempelkan ke pola buah cemara dari bawah kertas. Sekarang kita lem dua pola cemara tersebut. Untuk tangkai cemara kita gunting pita warna hijau. Kita buat rumbai. Pita berumbai ini kita balutkan ke tangkai kayu. Jangan lupa diperkuat dengan lem. Kemudian, kita tempelkan buah cemara tadi. Selesai. Sudah hijau ya, Nok? Benar, Ari. Saat musim gugur dan musim dingin, warna-warna cerah sangat sedikit, tertinggal di negeri kertas. Namun, berkat pohon cemara hijau yang ditanam oleh Aristotle dan Nok Nok, penduduk hutan kertas pun menjadi berseri dalam menghadapi musim yang tidak begitu berwarna-warni ini. Di
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Danau Pelangi. Pada suatu hari yang cerah di musim panas, dua sahabat kita berangkat ke danau kertas untuk berjemur dan mandi di air kertasnya yang sejuk. Ari, apa semua itu perlu buat kita? Kita kan hanya mau berenang sebentar. Sahabat baikku, Nok, kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi nanti. Dan kita tentunya harus selalu siap. Sampai sekarang, semua perkiraan Aristotle selalu terbukti. Oleh sebab itu, Nok Nok rela membawa barang-barang tersebut ke danau. Di tepian danau kertas, dua sahabat kita melakukan kegiatan favorit mereka. Nok Nok berbaring santai sambil berteduh, sedangkan Aristotle berendam di air danau untuk menikmati kesejukan air kertasnya. Nok, cepat lari ke sini. Maksudku terbanglah cepat ke sini. Nok, kamu tidak lihat? Ada yang aneh, Nok. Ari, sepertinya ada yang salah dengan kakimu. Bukan, Nok. Saat ini kakiku baik-baik saja. Ini air danau ini. Kita harus segera cari tahu apa yang terjadi. Kita harus cari tahu yang sebenarnya. Peristiwa aneh ini tentu saja tidak dibiarkan begitu saja oleh dua sahabat kita. Dan oleh karena itu, mereka segera mencari tahu sebab muasal kejadian ini. Aristotle dan Nok Nok semakin heran lagi. Belum pernah dunia bawah air ini terlihat begitu anehnya di mana-mana. Semua penghuninya dicat dengan warna-warni yang tidak biasa. Sobat, sepertinya aku sudah mulai mengerti sekarang. Ayo, ikut aku berenang ke sana. Selamat siang, cumi-cumi. Bisa kamu ceritakan apa yang sedang kau lakukan? Sepertinya menarik sekali. Cumi-cumi berhenti memainkan kuasnya dan bercerita kepada dua sahabat kita bahwa dia sedang melukis. Karena dia adalah seniman terkenal di dunia bawah air. Setidaknya begitu menurut sang cumi-cumi. Kami berdua sangat menyukai lukisan, tapi menurut kami tidak bagus juga melukis di sembarang tempat. Karena membuat semua tempat jadi kotor. Tapi lihat, Ari, lukisannya bagus sekali. Kita tidak bisa melarang dia melukis. Cumi-cumi ini berbakat sekali. Aku perlu berpikir baik-baik bagaikan kertas. Aristotle dan Nok Nok sangat menghargai sang cumi-cumi yang kreatif dengan karya seni lukis dia. Oleh sebab itu di kepala Aristotle muncul rencana kertas yang cemerlang. Seniman sejati tentunya tidak melukis sembarangan. Dan seniman sejati harusnya melukis di kuda-kuda kanvas. Idemu kertas sekali, Ari. Kita perlu kuda-kuda kanvas. Ambillah selembar kertas dan buatlah gulungan pipa kertas dengan berbagai macam ukuran. Lalu, ambil pipa kertas yang paling panjang. Bengkokkan untuk dijadikan kaki kuda-kuda kanvas. Ambil 3 pipa yang ukurannya lebih kecil. Kita rekatkan dengan lem. Bagus sekali. Di bagian bawah, kita tempelkan lagi pipa sebagai tempat memasang lukisan. Ya, bagus. Lalu kita pasang kaki ketiga kuda-kuda ini. Kemudian kita warnai. Kuda-kuda kanvas pun sekarang sudah siap. Sang cumi-cumi pun berhenti melukis sembarangan. Lalu dia mulai menyibukkan dirinya untuk melukis di kanvas. Tahu tidak, Nok? Hari ini kita sudah memberikan masukan berarti ke dunia seni. Masukkan ke dunia seni sejati, Ari. Ya, dunia seni kertas, sobat. Lukisan yang dihadiahkan sang cumi-cumi kepada Nok Nok dan Aristotle mendapat kedudukan yang terhormat di ruang tamu mereka. Dan kisah ini juga patut mendapat tempat yang penting di antara kisah yang lain. Karena di negeri kertas, setiap hari pasti terjadi peristiwa kertas. Wow, hebat!
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya, burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Pulau misterius. Suatu hari, dua sahabat kita memancing ikan di laut kertas. Ari, umpanku tidak dimakan ikan. Umpanku juga. Lihat, di sana ada pulau. Kita ke sana saja yuk memancingnya. Aneh ya, Nok Nok. Aku sama sekali tidak ingat kalau dulu ada pulau di sini. Lihat, Ari. Di sini ikannya banyak. Selautan banyaknya. Nok Nok benar, ikan begitu banyak. Sehingga dua sahabat kita susah payah melemparkan kail. Oh, tempat ini keren sekali. Nok, kenapa aku lelah ya? Aku ingin memejamkan mata sebentar saja. Iya, Ari. Kita benar-benar bekerja keras. Oh, keras. Sekarang perlu istirahat. Ari, apa yang terjadi? Aneh sekali ya, Nok. Kenapa di sekeliling kita hanya salju dan es? Sepertinya musim dingin sudah mulai. Masa kita tidur begitu lama? Ari, aku terbang dulu ya, mencari tahu di mana perahu kita. Baik, Nok. Masa sih kami tertidur selama musim panas, musim gugur, dan tahun baru juga? Benar-benar tidak keren. Aku kan belum kasih ucapan selamat tahun baru pada Aristotle. Waduh, bukan ke arah itu. Kenapa jadi begini? Jadi aku harus terbang ke arah mana? Di sini serupa semuanya. Nok Nok kehilangan arah di antara gugusan gunung es. Tapi dia tidak panik. Dia bertekad untuk bertanya pada makhluk kertas yang pertama ia temui. Permisi, aku tersesat di sini. Anda tahu di mana pulau kecil yang mirip dengan pulau Anda ini? Di atasnya ada rusa, tapi warnanya bukan putih seperti Anda, melainkan biru. Nok, ini aku, Aristotle. Oh, Ari, ketemu lagi. Kita harus bertindak sebelum membeku selamanya di sini, Ari. Kamu bisa cari akal? Aku coba ya. Banyaknya ikan. Ikan? Memangnya bisa membantu kita? Tidak. Tunggu sebentar ya. Ya, bisa. Itu dia jawabannya. Jawabannya ikan? Iya, Nok. Sekarang aku mengerti kenapa kita bisa berada di sini. Masalahnya, kita bukan berada di pulau. Kalau memang bukan di pulau, lalu kita di mana? Nok, ini adalah keajaiban. Ajaib, ikan paus. Ya, benar sekali. Mereka bukan berada di sebuah pulau, tapi di atas seekor paus. Sang paus tidak menyadari bahwa ada dua sahabat kita di punggungnya. Mereka pun terbawa berenang bersama sang paus. Keterampilan kertas. Cara membuat paus kertas. Ambillah selembar kertas, lipat menjadi segitiga, lalu luruskan kembali. Sekarang lipat bagian sudut sedikit. Posisi sisi lembaran harus sejajar dengan garis tengah. Bukan lagi sudut kecil ke arah luar. Lipat juga sudut kiri dengan cara yang sama. Lipat ke bawah bagian hidung paus, lalu lipat kertas mengikuti garis tadi. Sekarang, lipat bagian sudut ini untuk membentuk ekor paus. Paus kalian sudah siap. Sang paus pun membawa Aristotle dan Nok Nok di atas punggungnya untuk kembali pulang. Ari, aku masih belum mengerti. Kita sudah melewati musim panas atau belum? Belum, Nok. Kita hanya tertidur selama 2 jam. Tapi dalam waktu itu, paus sudah berenang jalan ke utara. Mengerti. Tapi tetap saja aku mengucapkan selamat ulang tahun untukmu, Ari. Buat jaga-jaga. Demikianlah akhir kisah kertas ini.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Topi keberuntungan. Cuaca hari libur sangat cerah sejak pagi, namun Nok Nok tidak punya sedikit pun waktu untuk berlibur karena dia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian yang serius. Oh ya, Nok, kau tahu ini serangga apa? Kembang pohon sangat rakus. Benar sekali, Nok. Penggerus kertas terus-menerus. Ya, benar. Aku yakin sekarang kamu pasti lulus ujian. Sebenarnya, seperti yang sudah disuratkan kepada seluruh pelatuk, Nok Nok akan menjadi petugas kesehatan hutan. Dan untuk itu, kandidat harus mengetahui dengan baik seluruh jenis serangga. Iya, pasti aku lulus ujian. Kan aku punya topi keberuntungan. Kalau boleh tahu, topi itu bisa apa? Ini adalah topi kakekku. Dulu dia adalah petugas kesehatan hutan. Dia juga ingin agar aku juga menjadi petugas pembela hutan kertas dari serangan hama. Ini dulu topi kakekku. Dia dulu bekerja sebagai petugas kesehatan hutan. Dia juga ingin agar aku menjadi petugas pembela hutan kertas dari hama. Wah, hebatnya. Tapi kenapa topi itu disebut topi keberuntungan? Iya, topi keberuntungan ini membawa berkah. Berkat topi ini, aku tidak takut sama ujian apapun. Kamu pikir begitu ya? Apa harus percaya pada topi itu? Kemana? Berhenti! Sebenarnya, Nok Nok beberapa kali hampir bisa menangkap topi itu. Tapi pada momen terakhir, angin kertas mencengkeram topi itu langsung dari bawah hidungnya. Nok seperti kehilangan tenaga kertasnya. Dan yang lebih parah lagi, dia juga kehilangan semangat. Ya ampun, aku tidak akan pernah bisa ujian. Nok, untuk menjadi petugas kesehatan, kamu tidak butuh topi. Kamu kan sudah belajar untuk persiapan ujian. Kamulah yang menentukan keberhasilanmu, Nok. Iya, kamu jagalah kesehatan hutanmu. Maksudku, Nok. Ari sudah tidak tahu harus berbuat apa. Ya, masalah ini sangat berat, yaitu mengembalikan kepercayaan diri sahabatnya. Ari pun berpikir keras. Maksudku keras. Beberapa menit kemudian, Ari sudah berdiri di pintu kamar sahabatnya. Nok, aku membawakan sesuatu untukmu. Terima kasih, Ari. Taruh saja di meja. Tidak bisa kamu sendiri? Topi keberuntunganku. Ari, kau sahabat terbaikku di dunia. Ya, pasti. Nah, kamu harus berangkat. Seperti yang sudah Aristotle pikirkan, Nok Nok berhasil menjawab semua pertanyaan dalam ujian dengan cemerlang. Profesor Bubu-Bubu sendiri yang menyerahkan sertifikat petugas kesehatan hutan kepadanya. Terima kasih sekertas-kertasnya kepada kakekku, sahabatku, dan juga topi keberuntunganku. Berkat dukungan kalian, sertifikat ini aku terima. Nok Nok yang berbahagia kembali ke rumah. Di sana Aristotle sudah menunggu dengan tidak sabar. Sertifikat dinas kesehatan hutanku. Selamat ya, Nok. Aku selalu percaya kamu pasti bisa. Juga pada topi keberuntunganmu itu. Sudahlah, Ari. Aku sudah tahu. Ini bukan topiku. Kenapa bisa tahu? Gampang saja. Topi yang asli aku temukan dalam perjalanan ke sini. Nok Nok benar. Arilah yang membuat topi kertas itu untuk menolong sahabatnya agar percaya diri lagi. Mari kita bikin topi kertas. Lipat kertas persegi, lalu lipat dua lagi. Lipat sedikit bagian bawah ke atas untuk membentuk kerah. Lipat sisi ke garis tengah dan buka tiap sudutnya. Bikin kerah berikutnya dan topi kalian pun selesai. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan palang merah pada tengahnya. Sekarang topi sudah siap. Sejak saat itu, mereka punya topi masing-masing. Nok Nok selalu mengenakan topinya saat melindungi hutan dari hama. Teman-teman langsung lupa topi yang mana bawa keberuntungan dan yang mana hanya kertas saja. Karena sebenarnya itu tidak penting. Yang penting, kisah ini berakhir dengan keren seperti biasa. Sampai jumpa di petualangan kertas berikutnya.
Di sebuah pulau kertas, hiduplah seekor rusa bernama Aristotle dan temannya burung pelatuk yang bernama Nok Nok. Surat misterius. Di pagi hari yang sejuk, dua sahabat kita menerima sepucuk surat yang aneh. Lihat, Nok. Surat ini aneh ya. Dari siapa itu, Ari? Sepertinya di bagian belakang tertera Kurt Afrika, tapi aku tidak yakin. Lalu banyak lubang, tulisannya tidak bisa dibaca. Ari, sini berikan padaku. Aku ahli dalam mengenali tulisan yang jelek. Kau tahu kan, tanteku seekor ayam. Kebayang tidak bagaimana tulisannya? Hah? Tidak ada yang bisa kubaca. Bisa saja ini bukan surat, tapi lukisan. Bisa kita pasang di dinding. Kita tanyakan saja pada tukang pos. Dari mana dia mendapatkan surat ini? Dua sahabat kita segera mengejar tukang pos. Untung si Pak Pos belum terbang jauh. Tukang pos bercerita kepada dua sahabat kita bahwa surat aneh ini memang berasal dari Kurt Afrika. Yang menulis surat ini rusa yang bernama Tam-Tam, kenalan lama Aristotle dan Nok Nok. Tam-Tam sengaja belajar bahasa negeri kertas agar bisa berkomunikasi dengan dua sahabat ini. Tam-Tam sudah menyiapkan kertas dan pensil, tapi sayangnya di Kurt Afrika sama sekali tidak ada batu. Juga tidak ada balok kayu yang bisa menjadi alas kertas. Tam-Tam sudah mencoba berbagai cara untuk menulis surat, termasuk menulis di atas pasir, tapi kita tahu bagaimana hasilnya. Kasihan Tam-Tam ya. Dia tidak nyaman di sana menulis surat. Lalu di sini kita juga tidak bisa membacanya. Kita kirimkan saja dia pagar. Aku dengar banyak yang menulis di atas pagar. Tidak, Nok. Pagar bukan solusinya. Kita akan buatkan Tam-Tam meja dan kursi. Kalau aku lebih memilih membuat sofa. Aku suka sekali sama sofa. Dua sahabat kita bekerja begitu kerasnya. Sampai-sampai begitu banyak serpihan berterbangan. Namun, saat mebel sudah jadi, mereka harus berhadapan dengan masalah yang tidak terduga. Ayolah. Kebesaran. Lalu berat juga. Nok, mebel ini tidak bisa dikirim. Berarti kita tidak akan pernah tahu apa yang Tam-Tam tulis. Ini akan menjadi misteri dari misteri. Bagaimana kalau isinya hal yang sangat penting? Jawaban dari masalah kehidupan. Atau dia perlu bantuan kita. Aku harus berpikir keras maksudku. Berpikir bagaimana? Kita perlu bergerak cepat. Seperti kertas terbang. Seandainya saja kita bisa mengirim mebel dalam sepucuk surat. Mengirim mebel dalam sepucuk surat. Oh, kalau begitu kita bisa saja, Nok. Apa? Tapi bagaimana caranya, Ari? Gampang saja. Kita akan membuat mebel lipat. Hore, sangat hebat. Siapkan selembar kertas, lalu lipat dua. Gores dua jalur di tengahnya, buka, lalu tekuk bagian yang dipotong ke dalam. Kalian punya meja yang kuat dan tahan lama sekarang. Kalian juga bisa membuat goresan dua garis yang lebih kecil di dekat meja. Jadilah kursi atau lebih tepatnya bangku. Kita lipat kertas ke arah belakang dan kita buat goresan untuk jendela yang akan menjadi tempat nyaman untuk menikmati negeri kertas. Kita bisa menambahkan beberapa detail lagi, misalnya kaki-kaki atau sandaran kursi. Tapi yang penting, mebel ini harus bisa dilipat dan berubah menjadi kartu pos. Perangko. Ari, perangkonya jangan lupa. Demikianlah, kisah ini berakhir dengan kertas. Oh, maksudku keren. Aristotle dan Nok Nok mengirim mebel lipat ke Tam-Tam. Dan Tam-Tam segera mengirim balasannya berupa ucapan terima kasih. Ternyata, pada surat pertama dia memang meminta dikirimkan mebel agar dia nyaman menulis surat. Tapi Nok Nok sampai sekarang masih yakin bahwa Tam-Tam sebenarnya bukan mengirimkan surat, melainkan lukisan. Karena tulisan Tam-Tam yang berantakan itu memiliki nilai seni.